Iya, kita ketemu lagi di channel Belajar Hijrah Indonesia. Begini teman-teman rahimakumullah, ini ada sedikit nasihat penting dari kami terkait tentang berdebat. Jadi orang bilang penasihat itu seperti tukang cambuk. Rasa sakit akan terus terasa tergantung pada kepiawaian dia dalam mencambuk kita. Perhatikan, ini ada sesuatu apa yang akan saya katakan. Kepiawaian atau kemahiran mencambuk bukan kekuatan. Tukang cambuk yang bengis dan mengerahkan seluruh kekuatan hanya akan membuat orang yang dicambuk mengerang kesakitan saat itu. Tetapi tidak lama kemudian akan segera melupakannya. Namun bagi tukang cambuk yang kemahirannya sangat luar biasa, bisa jadi ia tidak perlu mengerahkan seluruh tenaga, karena ia tahu betul titik yang harus dicambuknya. Nah, sampai sini ya. Kemudian seorang penasihat juga begitu. Sama halnya dengan orang yang pandai, yang mahir, yang pandai untuk mencambuk pada titik cambukannya dengan baik dan benar. Seorang penasihat seperti itu. Nah, yang terpenting bukan banyaknya kata yang diucapkan dan panjangnya nasihat yang diucapkan, melainkan bagaimana cara kita menyampaikan kepada mad'u kita, kepada pendengar kita. Jadi nggak usah banyak-banyak, terlalu belibet, tapi akhirnya tidak difahami. Ya. Butuh yang sedikit saja asalkan mengena, itu sudah sangat luar biasa. Maka usahakan nasihat itu singkat dan padat. Jangan bertele-tele. Jika ingin menasihati seseorang, maka jangan seolah-olah kita menceramahinya. Apalagi terkait sesuatu yang ia sendiri sebenarnya juga sepakat. Seperti menasihati supaya tidak marah, menasihati supaya tidak minum khamr, tidak meninggalkan sholat, durhaka pada orang tua, dan sebagainya. Coba perhatikan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih dari 1 atau 2 baris beliau bersabda kepada Ali, wahai Ali ibn Abi Thalib, jangan ikuti pandangan dengan pandangan, an-nadharu ilan nadhari. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan, sebab bagimu yang pertama bukan yang kedua. Sudah. Nasihat beliau begitu saja, padat dan ringkas, ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi maknanya luar biasa dan mengena. Itu maksudnya, ya, apabila kita melihat, cukup melihat dengan secukupnya. Apabila kita memandang,
pandang dengan secukupnya. Karena kalau kita melihat dengan berlebihan, nanti akan diresapi oleh hati. Apabila yang diresapi itu masalah syahwat, maka timbullah syahwat dalam tindakan. Apabila yang diresapi itu adalah syubhat, maka timbullah syubhat dalam pikiran dan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW juga berpesan, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Jangan pernah engkau tinggalkan setiap habis sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatika. Yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini nasihat siapa? Rasulullah kepada Mu'ad ibnu Jabal. Ini sahabat Nabi senior, dinasihati Nabi dengan langsung menjas, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Ya, dan jangan lupa membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Masya Allah. Dan juga Rasulullah bersabda kepada Umar bin Al-Khattab kali ini. Beliau bersabda, wahai Umar, engkau ini laki-laki kuat. Janganlah berdesak-desakan di Hajar Aswad. Nah, ini luar biasa ini pesannya Rasulullah kepada Umar bin Al-Khattab. Maknanya dalam. Bagaimana Umar bin Al-Khattab yang badannya kuat itu kok berdesak-desakan di Hajar Aswad, nanti yang lainnya kalah. Jadi ya mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad kan gitu. Ini maknanya sangat dalam. Dan ini perlu kita contoh. Cukup singkat saja, jangan berdebat, jangan bertele-tele. Tidak hanya Rasulullah SAW, orang-orang bijak sesudah beliau juga memberi nasihat dengan singkat dan padat. Bapak Ibu, para pemirsa pelajar hijrah Indonesia mungkin mengenal sahabat senior bernama Abu Abdurrahman atau yang terkenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah bertemu dengan penyair yang bernama Al-Farzadiq. Ia berkata, wahai anak saudaraku, katanya, kulihat kedua kakimu kecil, jadi tidak akan kehilangan tempat di surga. Masya Allah, ini maknanya adalah dalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berbuatlah sesuatu untuknya dan tinggalkan olehmu qazaf, mencemarkan nama baik. Ya, mencemarkan nama baik orang-orang yang sudah menikah dalam syair, ya, gubahan kalian. Artinya waktu itu memang Al-Farzadiq itu mengunggah sebuah syair yang mencela ya orang-orang pada waktu itu yang sudah menikah, dan ini adalah pencemaran nama baik. Dan nasihati oleh Abu Hurairah dengan kata-kata itu, dan itu kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luar biasa. Ini saya bawa sebuah cerita lagi dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu terbaring di atas ranjang kematian. Orang-orang silih berganti datang menjenguk, mengucapkan selamat tinggal dan memujinya. Insyaallah. Seorang pemuda juga datang dan berkata, berbahagialah wahai Amirul Mukminin, karena engkau akan menemani Rasulullah. Beliau telah biasa mengucapkan lisan-lisan yang baik sehingga dipuji oleh orang-orang yang menghadiri takziahnya. Dan beliau telah bertahbis gitu ya untuk Islam seperti yang engkau ketahui. Selanjutnya engkau naik jabatan sebagai wali dan berbuat adil, kemudian syahadah.
Nah, setelah pemuda itu bergumam seperti itu di waktu takziah Amirul Mukminin ini, pemuda itu berbalik hendak pulang. Ternyata kainnya menyapu lantai. Kainnya. Dengan kata lain, di bawah kedua mata kaki. Nah, di sini Umar ingin menasihati pemuda. Ya. Maka ia berkata, wahai anak saudaraku, angkat kainmu. Demikian itu lebih suci bagi pakaian dan lebih bertakwa bagi Tuhanmu. Sudah cukup. Nasihat yang ringkat, padat, dan tersampaikan pesan-pesannya. Maka teman-teman para pemirsa pelajar Hijrah Indonesia, hindari sebisa mungkin perdebatan. Terutama jika engkau merasa orang yang engkau hadapi punya sifat congkak. Hindari. Sebab tujuannya adalah menyampaikan nasihat, bukan membuka pintu perdebatan. Allah tidak menyukai berbantah-bantah. Itu pesannya. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Ya, kata Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 58. Nah, maka dari itu terkadang seorang bisa menerima sebuah pemikiran, tetapi nafsu mereka acap kali bertingkah sombong. Nah, Allah Subhanahu wa taala bercerita nih tentang Firaun dan kaumnya yang mengenal kebenaran, bahkan mengakui dengan hati mereka. Tetapi anehnya mereka tidak mau mengikuti lantaran kesombongan mereka. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini akan kebenaran Tuhan. Nah, ini termaktub dalam baris surah Al-Naml ayat yang ke-14. Jadi sasarannya adalah membuat orang yang engkau nasihati menyadari kekeliruannya. Itu poinnya, itu sasarannya. Dengan begitu, ia bisa menghindari hal itu pada masa yang mendatang. Tujuan menasihati seseorang bukanlah bagaimana memenangkannya, bukan. Sebab kalian bukan berada di area pertandingan, ya toh? Bukan di pertandingan ini. Makanya saya bawakan sebuah kisah. Suatu malam Rasulullah mendatangi Ali dan Fatimah. Pada mereka beliau bersabda, wahai Ali, wahai Fatimah, tidakkah engkau sholat? Maksudnya, tidakkah kalian bangun malam? Nah, Ali berkata, jiwa kami dalam genggaman Allah ya Rasulullah. Jika dia berkehendak membangunkan, kami bangun. Nah, Rasulullah SAW berpaling meninggalkan mereka sambil memukulkan tangan ke paha dan membaca ayat Surah Al-Kahfi ayat 54. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, ada kalanya orang yang dinasihati melontarkan kata maaf setelah itu. Jadi yang diceritakan Rasulullah itu cukup ketika dibantah, ya, konteksnya adalah Rasulullah menegur dan dibantah oleh Ali. Rasulullah pergi meninggalkan sembari menepuk, ya, tangannya ke pahanya dan membaca ayat surah Al-Kahfi 4. Di situ sudah nggak berbantah-bantahan. Malah yang terkadang seseorang itu marah dan kita tugasnya adalah melontarkan kata maaf. Tetapi terkadang kita harus juga menyadari kita harus tetap toleran. Kalau mereka salah, kita harus terima maafnya. Nah, jangan sekali-kali menutup pintu maaf kepada seseorang. Biarkan saja terus terbuka selagi engkau
menasihati dengan baik dan benar. Sehingga ketika ia keliru berbicara, engkau bisa memperbaiki kesalahan itu tanpa dirasa. Seperti dengan memujinya, menyanjung pemahaman dan keberaniannya. Setelah itu baru engkau katakan, tetapi seperti ini dan seperti itu. Engkau berani, tetapi terlebih baik jangan terlampau melangkah jauh seperti itu atau yang lainnya. Kemudian patahkan ucapannya dan beritahu yang benar jika memang yang itu adalah salah. Nah, jadi teman-teman pemirsa para pelajar hijrah Indonesia, itulah ya yang harus kita pahami. Ya. Satu pesan untuk kalian. Ingatkan orang lain pada kesalahan sesingkat-singkatnya. Dan jangan menceramahi. Nah, itu kuncinya. Jangan. Singkat saja dan jangan berdebat.